Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas saham-saham perbankan ya, khususnya BCA dan BRI ya. Di perdagangan hari ini ya, hari Jumat ya, ini hari terakhir sebelum besok libur ya. Sabtu Minggu libur, Senin baru lagi. Nah, ini saham-saham perbankan ini ada sentimen positif ya. Salah satunya adalah kenaikan suku bunga The Fed dan biasanya itu kan berpengaruh terhadap saham-saham perbankan ya. Jadi otomatis nanti saham-saham perbankan menjadi incaran para investor ya, karena memang secara income biasanya akan menaikkan suku bunga, sehingga pendapatan perbankan itu akan meningkat ya, marginnya juga meningkat. Nah, di video ini kita bahas saham BCA ya. Saham BCA kemarin kan sempat menyentuh 9.400 ya. Kemudian turun terus, kemudian di dalam satu minggu ini ya, harga terendah di 9150. Nah, apakah di harga yang sekarang 9225 ini cukup bagus ya? Nanti kita lihat secara teknikal ya, saat pembukaan itu bagaimana. Apakah pembukaan nanti saham ini dibawa turun dulu? Kalau dibawa turun dulu, otomatis teman-teman bisa langsung buy ya. Jadi sekitar 9.200 sampai 9.150 itu best price-nya ya, bagus ini untuk saham BCA ya. Kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan ya, saham BCA ini naik 350 poin ya. 350 poin itu berapa coba kita lihat. 9350 dikurangi 9025 dibagi 9025, naik 3,6%. Kalau 3 bulan, nah ini lumayan nih, 3 bulan dari 9350 dikurangi 8700 dibagi 8700, naik 7%. 6 bulan naik berapa ini? 1000 poin. 1000 poin itu berarti berapa ini? 9350 dikurangi 8050, 1300 poin dibagi 8050, 16% ya. Kalau dari bulan Desember ya hampir sama, 12%. Nah, 1 tahun ini lumayan nih teman-teman. 1 tahun ini dari 7000 ke 9350 dikurangi 7000 dibagi 7000. Dari 1 tahun ini naik 33% ya teman-teman. Nah, kedepannya bagaimana nih untuk saham BCA ini ya? Kalau kita lihat statistiknya ini, laporan triwulan kedua juga naik, IPS-nya naik, triwulan pertama naik, jadi diprediksi labanya atau juga naik ya teman-teman. Labanya naik, nanti dividennya juga lumayan ini. BCA ini dividennya dari tahun 2017, di sini datanya ada semua. Walaupun nggak terlalu besar ya, sekitar 2,22%, tapi kalau capital gain-nya 33% kan lumayan. Jadi kita diem saja beli saham BCA ini di bulan Juli tahun yang lalu sampai sekarang bulan Juli tanggal ini capital gain-nya sudah 33%, tambah dividen yield 2%, jadi sudah 35%. Ya worth it ya. Dan net profitnya juga naik ini 24 triliun, cash flow-nya juga bagus 49 triliun. Dan saham BCA ini kalau dari IPO itu sudah stock split berkali-kali ya, mungkin sampai 40 kali lipat kalau nggak salah ya. Jadi harganya itu sudah naik berkali-kali lipat ya. Kalau kita beli saham BCA ini dari harga IPO itu sampai sekarang mungkin bisa naik hampir 250 kali mungkin ya. Jadi sangat worth it ya.
Nah, kalau kita lihat BRI, coba BRI. BRI. BRI ini juga hampir sama, kemarin sempat terkoreksi dari 5750 ke 5650, 1 bulan naik, 3 bulan juga naik, 6 bulan ini naik lumayan besar nih naiknya. 6 bulan berapa ini? 5650, 5675 dikurangi 4380, dibagi 4380, ini naik 6 bulan malah naik, sudah naik 30% nih BRI ini, masih ditambah dividen ya. 1 tahun, wah ini naik berapa nih 1 tahun, coba kita lihat. 5675 dikurangi 4050 dibagi 4050, 1 tahun naik 40% teman-teman BRI. Ini masih tambah dividen, dividennya berapa persen coba kita lihat. Dividennya 5%, jadi 45%. Wah lebih besar BRI ya dalam tahun ini ya. Corp actionnya nih, dividennya ada semua ini. Dividennya lebih besar BRI, capital gainnya juga lebih besar BRI ya. Jadi teman-teman kalau ambil BRI ini 1 tahun yang lalu, sekarang sudah naik 40%, ditambah dengan dividen 4% atau 5% tadi, ada 44% ya. Jadi lumayan bagus juga ya. Nah, nanti kita lihat secara ininya ya, teknikalnya. Kalau teman-teman mau masuk hari ini mungkin ya bisa antri beli di sekitar harga berapa ya, coba kita lihat. Mungkin untuk BCA itu sekitar 9.200-an ya, 9.200 sampai 9.000-an ya. Ini teman-teman 9.000 itu biasanya mantul nih. Ini terendah di 9125. Teman-teman kalau dibawa turun di 9125 ambil aja. Tapi kalau langsung naik ya sudah HK ini teman-teman. Saham BCA ini ya. Nah, targetnya ini sekitar kalau nggak salah di harga udah terlewati semua ini ya. Foreign masih jualan kemarin, rekomendasi coba di 9.900 sampai 10.000 ya targetnya BCA. Coba kita lihat Bollingernya. Nah, ini masih dibawa naik lagi nih ya BCA nih. BRI kita lihat. BRI juga ini sepertinya mau dibawa naik. Teman-teman antri buy di sekitar 500, terendah berapa ini? 5.600-an ya. Sekitar 5.600 ya, 5.575 sampai 5.625. 5.625. Jadi teman-teman bisa antri buy di situ kalau dibawa turun dulu. Tapi kalau langsung naik HK aja di awal harga pembukaan. Jadi saham-saham perbankan itu salah satu saham yang fundamental cukup bagus dan tahan krisis ya teman-teman. Jadi memang sebaiknya di portofolio kalian itu tetap ada saham-saham perbankan ya, seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI seperti itu. Jadi nanti kalau pas krisis saham-saham yang lain turun, ya bank itu turun tapi naiknya tuh paling cepat. Kayak BCA itu kemarin naik turun hampir 50% ya. Nggak dalam waktu 1 tahun dia lebih tinggi lagi dari saat penurunan. Jadi saham-saham yang lain masih belum pulih, dia sudah pulih duluan. Jadi kita tenang lah kalau punya saham
di perbankan ya. Jadi portofolio kalian itu paling enggak harus ada satu lah, salah satu yang saham perbankan, entah untuk jangka panjang atau jangka menengah itu terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman sabar, mending untuk jangka panjang saja. Jadi dengan imbal hasil sekitar 30-40% per tahun kan itu luar biasa. Udah mengalahkan bisnis yang lain ya. Jadi seperti itu, dan dana kita cukup aman ya di saham perbankan ini. Oke, menurut teman-teman pilih mana? Silahkan. Dengan kondisi yang seperti itu adalah gambaran 1 tahun yang ke belakang. Untuk 1 tahun ke depannya kita belum bisa melihat ya, tetapi biasanya itu historisnya nggak terlalu berbeda ya dibanding asalkan nggak ada kejadian-kejadian khusus yang sangat fatal gitu. Jadi itulah, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat, karena investasi saham itu sangat berisiko ya teman-teman. Ya dibandingkan resikonya dengan forex ya jauh ya. Jangan, forex itu paling berisiko parah ya. Paling berisiko kan judi, habis itu forex itu parah banget tuh. Mending jangan main forex ya. Mending investasi saham tapi beli saham yang fundamentalnya bagus. Jangan saham-saham yang gorengan, saham-saham yang nggak jelas gitu ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.